Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yusra, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, asal instansi RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan membahas materi akuntabilitas. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas menurut KBBI ialah perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan pengertian akuntabilitas menurut ahli adalah proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua ialah aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang kedua, akuntabilitas memerlukan sebuah hubungan. Ketiga, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang keempat, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun perilaku akuntabilitas antara lain, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Selanjutnya, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Perilaku akuntabilitas. Yang selanjutnya ialah kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas tinggi. Pembahasan selanjutnya ialah tingkatan akuntabilitas. Seperti gambar yang saya paparkan, di dalam akuntabilitas itu sendiri ada tingkatan. Yang pertama, personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Tingkatan akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, sehingga etika pribadi atau seseorang dengan akuntabilitas menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan merupakan masalah yang membuat lingkungannya terdampak negatif. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dalam hal ini yang diberi tanggung jawab dengan lingkungan kerja seperti hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Instansi pemberi kewenangan harus memberi tanggung jawab dalam arahan dan bimbingan hingga sumber daya yang memadai hingga menghilangkan hambatan. Akuntabilitas kelompok. Dalam hal ini, kinerja sebuah institusi biasanya dikerjakan atas dasar kerjasama kelompok, namun tidak bisa disebut atau menggunakan istilah saya, tetapi memakai istilah kami. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil laporan kinerja yang sudah tercapai oleh pemilik tanggung jawab. Laporan ini termasuk yang dilakukan individu dari organisasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder dalam hal ini meliputi masyarakat umum, pembayar pajak, dan pengguna jalan yang memberi masukan, saran, serta kritik terhadap kinerja seseorang. Tingkatan akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan kinerja adil, bermartabat, dan responsif. Nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibility, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut tabel analisis nilai-nilai akuntabilitas. Pembahasan yang terakhir ialah dimensi akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabilitas, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Itulah tadi pemaparan materi mengenai akuntabilitas dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.